Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita juga akan semakin terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 5 ayat 4 sampai yang ke-6. Saya bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jemaat dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Simon seorang yang sudah berpengalaman di dalam mencari ikan. Dia bukan amatiran. Tetapi hari itu dia tidak mendapatkan apa-apa setelah semalam-malaman mencari ikan. Nah, pada saat itulah ketika berjumpa dengan Yesus, setelah mungkin ngobrol sejenak, tiba-tiba Yesus berkata supaya mereka bertolak ke tempat yang dalam dan disuruh menebarkan jala. Nah, ini satu hal yang tidak biasa menurut Simon dan teman-temannya. Mereka sudah pengalaman kalau kondisi seperti saat itu, di mana sudah semalam-malaman gak dapat apa-apa, ya sudah biasanya pulang dengan tangan hampa. Tidak ada hasil. Tetapi hari itu tiba-tiba Yesus menyuruh mereka bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Satu perintah yang tidak masuk akal menurut mereka karena dalam perhitungan, dalam pengalaman mereka, kalau sudah musim seperti itu, situasi seperti itu, mau bertolak ke tempat dalam, mau tebar jala lagi, sudah nggak mungkin dapat apa-apa. Nggak akan dapat juga. Nah, itu pikiran manusia. Sehingga Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa." Ya, seorang yang sudah berpengalaman mencari ikan, ngerti situasinya, dan situasi seperti itu ya sudah nggak dapat apa-apa. Sudah semalam-malam menangkap juga nggak dapat. Tapi perhatikan ini yang luar biasa. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, ini kuncinya di sini. Jadi Simon mendengarkan apa kata Tuhan. Bukan dari pengalamannya sendiri. Bukan dari omongan orang. Mungkin orang-orang di sekitarnya juga berpikir sama seperti Simon. Sudah semalam gak dapat apa-apa. Tetapi satu bukti ketaatan menghasilkan sesuatu di sini. Akhirnya setelah jala ditebarkan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ya, satu yang
tidak lazim dan tidak biasa. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita mempercayai dan mentaati apa kata Tuhan. Mungkin kita juga pernah dalam situasi seperti Simon waktu itu. Usaha kita, upaya kita sia-sia. Mungkin kita berupaya keras, bekerja keras, tidak menghasilkan apa-apa. Cobalah dengarkan apa kata Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengatakan sesuatu yang sesungguhnya itu sudah kau lakukan sebelumnya. Ya kan, udah semalam-malaman menebar jalan gak dapat. Tapi Tuhan perintahkan lagi itu nebar. Lakukan saja. Maka pasti ada sesuatu yang terjadi. Demikian juga dalam hidup kita. Pergumulan kita, perjuangan kita adalah luar biasa. Tapi gak ada hasil. Coba tanya Tuhan. Apapun perintahnya. Sekalipun harus mengulang lagi. Atau mungkin juga dengan cara yang lain. Jadi kita tidak bisa membuat pola sendiri. Biasanya Tuhan nanti habis ini terus begini, terus begini. No, tidak. Tuhan tidak bisa dibikin pola. Cara Tuhan selalu tidak sama. Nah, cara Tuhan itu gimana? Ya suka-sukanya Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita juga tidak bisa istilahnya hanya mengandalkan pengalaman. Atau biasanya nanti begini atau begitu. Mari jemaat dikasih Tuhan. Selalu dengarkan Tuhan. Karena instruksi Tuhan tidak selalu sama. Karena cara Tuhan dalam menolong kita juga tidak selalu sama. Hari ini seperti ini, besok belum tentu seperti itu. Jadi intinya adalah mari belajar ketaatan. Apa kata Tuhan, lakukan. Sekalipun bertentangan dengan cara berpikir kita. Bertentangan dengan pengalaman kita. Bertentangan dengan pengalaman juga pengetahuan kita. Tetap lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dengan percaya dan mentaati Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Pengalaman Simon biarlah juga menjadi pelajaran buat kita. Untuk kita mendengarkan Tuhan. Selalu dengarkan apa kata Tuhan. Dalam keadaan apapun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Dengarkan apa katanya. Lakukan dengan setia. Dan lihat cara Tuhan bekerja ajaib. Secara ajaib akan terjadi. Mujizat bisa terjadi. Pertolongannya terjadi. Dengan cara yang tidak biasa. Seperti yang kita alami. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami belajar dari Simon. Yang sudah berpengalaman. Tetapi hari itu dia tidak mendapat apa-apa. Tetapi dengan ketaatan. Dengan percaya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka ada kuasa yang terjadi. Ada mujizat terjadi. Dan kami bersyukur Tuhan. Ketika kami belajar hari ini. Kami pun mau belajar mendengarkan Engkau. Apapun situasi, kondisi, keadaan kami Tuhan. Kami mau dengarkan apa kata-Mu Tuhan. Karena itu yang akan membuat kami mengalami terobosan. Mengalami kemenangan. Mengalami keberhasilan. Mengalami jalan keluar dari setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan setia melakukan perintah-Mu. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.